Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, siang, dan sore teman-teman. Sini saya akan mempresentasikan hasil artikel jurnal yang saya tulis berjudul Analisis Tipografi dan Ilustrasi Belakang Truk sebagai bentuk komunikasi visual serta identitas budaya. Eh, belak- Belakang truk tidak hanya berfungsi sebagai bagian pelengkap kendaraan, tetapi juga menjadi media komunikasi visual yang digunakan untuk menyampaikan pesan, identitas, dan ekspresi budaya masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan tipografi dan ilustrasi pada belakang truk sebagai bentuk komunikasi visual serta representasi identitas budaya masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan semiotika untuk mengkaji makna visual yang terdapat pada desain belakang truk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan tipografi dan ilustrasi pada belakang truk tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetis, tetapi juga mengandung pesan sosial, humor, kritik, motivasi, hingga identitas daerah dan budaya tertentu. Di era modern, ruang publik tidak lagi sekedar menjadi tempat terjadinya mobilitas fisik manusia, melainkan telah bertransformasi menjadi tempat pertukaran pesan visual yang sangat dinamis. Setiap elemen di ruang publik memiliki potensi menjadi media komunikasi yang menyampaikan informasi, nilai, maupun budaya masyarakat, di mana media komunikasi tidak lagi terbatas pada ruang konvensional seperti baliho, poster, atau media digital. Salah satu bentuk pemanfaatan media non-konvensional yang paling konsisten dan hidup di Indonesia adalah fenomena seni jalanan atau street art pada kendaraan logistik. Contohnya seperti truk. Truk antar kota tidak hanya berfungsi sebagai alat angkut barang, tetapi juga membawa pesan yang diekspresikan pada dinding bak belakang bagian bagian belakang truk untuk sebagai kanvas ekspresi bebas. Landasan teori. Teori yang saya gunakan adalah semiotika Roland Barthes. Digunakan untuk membedah tanda visual melalui sistem signifikasi dua tahap yang terdiri atas tiga tatanan utama, yaitu denotasi atau tatanan penanda yang menghasilkan makna literal, objektif, eksplisit, dan apa adanya. Yang kedua ada konotasi, aspek pemaknaan yang terjadi ketika tanda denotatif bertemu dengan perasaan, emosi, dan nilai-nilai kultural dari masyarakat yang mengonsumsinya. Lalu mitos makna konot ketika makna konotatif telah mapan, diterima luas dan dianggap sebagai kebenaran alami atau kebudayaan masyarakat, mitos seringkali membawa ideologi tersembunyi. Contoh kasus yang pertama ada sebuah truk dengan makna denotasi menampilkan tipografi tulisan tangan berwarna putih di atas bak hitam. Jangan merasa tertinggal, setiap orang punya proses dan rezeki masing-masing. Dengan tagar besi tuo, dilengkapi ikon senyum dan frasa Bolodewo. Lalu makna konotasi menggunakan gaya tulisan tangan organik, mencerminkan spontanitas kelas pekerja yang lugas. Pesan tersebut berfungsi sebagai komunikasi persuasif, pengingat diri di tengah tekanan ekonomi. Tagar besi tua atau besi tua merujuk pada armada tua mereka, menegaskan penerimaan keterbatasan fisik kendaraan. Lalu pada pembahasan mitos, filosofi Nrimo ing pandum pada tipografi wesi tuwa. Pada tahap mitos, tipografi tersebut mereproduksi mitos budaya Jawa mengenai konsep Nrimo ing pandum atau menerima takdir dengan ikhlas yang digeser ke dalam konteks perjuangan ekonomi modern. Mitos yang bekerja di sini mematahkan pandangan masyarakat bahwa kesuksesan hanya diukur dari materi atau kebaruan fasilitas.
Melalui media ini, komunitas supir truk menyebarkan ideologi ketahanan mental bahwa perjalanan pelan dengan besi tua bukanlah kegagalan hidup, karena porsi rezeki setiap manusia telah diatur oleh Tuhan. Lalu pada contoh yang kedua ada makna makna denotatif ilustrasi menggunakan ilustrasi stiker vektor bergambar wanita berhijab dengan kacamata. Di sebelah kanan terdapat teks berlapis tebal berwarna putih, kuning, dan merah. Dengan tulisan jatuh cinta pakai perasaan, mempertahankannya pakai penghasilan. Serta teks Jawa kuning, lirmu pancen ayu, tapi bedul rezekine. Pada makna konotasi, pemilihan stiker vektor menunjukkan modernisasi visual. Teks tersebut merupakan satir tajam terhadap realitas asmara modern bahwa cinta saja tidak cukup tanpa penopang ekonomi. Mitos kasus yang kedua, mitos lama dalam cerita romansa seringkali membawa ideologi atau narasi indah bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya, atau seperti makan sepiring berdua asal bersama. Namun, visual truk ini bekerja secara aktif mematahkan mitos romantis konvensional tersebut dan menggantinya dengan realisme ekonomi di lingkungan kelas pekerja. Visual ini menyebarkan pemahaman baru bahwa cinta di era modern mengutamakan kemapanan finansial dan penghasilan untuk bertahan. Pada kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa visual pada belakang truk melampaui sekedar fungsi dekoratif atau lelucon. Melalui semotika Roland Barthes, perpaduan antara tipografi dan ilustrasi terbukti bekerja sebagai sistem tanda yang kompleks sekaligus menjadi media komunikasi luar ruangan non-konvensional. Media bergerak ini secara konsisten dimanfaatkan oleh kelas pekerja, khususnya komunitas supir truk, untuk menyuarakan realitas hidup dan merepresentasikan identitas budaya mereka yang dinamis. Pesan-pesan visual tersebut pada dasarnya merupakan bentuk ketahanan mental dalam menghadapi kerasnya tekanan ekonomi jalanan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.